fight tonight. Garuda takes its flight. Through the fields we're marching on. To the World Cup we belong. Timnas Malaysia sebenarnya mengalami perkembangan, namun jika dibandingkan dengan laju pesat Timnas Indonesia, perkembangan Timnas Malaysia seperti tidak terlihat, bahkan terlihat tertinggal. Kecepatan perkembangan dan pembaruan yang dilakukan Indonesia justru membuat Malaysia terkesan kacau di mata para pengamat. Kritik tajam pun bermunculan, bahkan beberapa pengamat Malaysia mendesak Ketua FAM atau PSSI-nya Malaysia, Datuk Hamidin, untuk undur dari jabatannya. Mereka menilai ada kegagalan dalam memberikan ruang dan dukungan kepada generasi pemain baru. Hal itu juga disampaikan oleh legenda Malaysia, Safi Salih, yang turut angkat bicara. Menurutnya, Safi Salih menilai Malaysia perlu mencontoh langkah strategis yang dilakukan Indonesia. Lantas, bagaimana sebenarnya perkembangan Timnas Malaysia dan Indonesia saat ini? Dan apa jadinya jika Timnas Indonesia juara AFF dengan tim muda? Semua akan kita ulas secara lengkap dalam video ini. Timnas Malaysia sebenarnya menunjukkan kemajuan, tetapi belum mampu menyamai lompatan signifikan yang dilakukan oleh Timnas Indonesia. Hal ini bisa kita lihat dari pembaruan peringkat FIFA pada jeda internasional terakhir. Malaysia naik 1 peringkat dari posisi 133 ke 132 dunia. Sementara itu, Indonesia melesat 5 peringkat dari posisi 130 ke 125 setelah kemenangan impresif atas Arab Saudi. Selain pencapaian di peringkat FIFA, langkah strategis Timnas Indonesia dalam regenerasi pemain juga menjadi sorotan. Program pembinaan pemain muda Indonesia dinilai lebih efektif dibandingkan Malaysia, yang kerap dikritik karena kurang memberikan ruang kepada generasi baru. Legenda sepak bola Malaysia, Safi Salih, secara terbuka mengakui bahwa Timnas Malaysia perlu mencontoh Indonesia. Ini terlalu gila. Indonesia membuktikan kalau mereka benar-benar menuju masa kejayaan. Timnas Malaysia perlu mencontoh Indonesia, kata Safi Salih dikutip dari Makan Bola. Selain itu, Safi Salih juga menyoroti liga yang ada di Indonesia. Banyaknya klub di Indonesia dan liga yang kompetitif dinilai salah satu faktor unggulnya pengelolaan sepak bola di Indonesia. Ketika saya bermain di Indonesia, mereka punya banyak pemain berbakat. Jumlah klub profesionalnya juga banyak. Di liga, mereka punya banyak tim di divisi teratas, tepatnya 18 tim. Lalu ada divisi lain yang punya 20-28 tim, kata Safi Salih. Ya, diketahui Malaysia hanya memiliki 14 klub. Dan di Malaysia, seperti Liga Tani, karena didominasi oleh JDT. Selama 10 tahun terakhir, JDT selalu menjadi juara Liga Malaysia. Menurut Safi Salih, situasi ini menghambat perkembangan pemain muda yang membutuhkan lebih banyak waktu bermain. Kami membutuhkan lebih banyak klub. Liga kami harus lebih kompetitif, termasuk divisi lainnya. Kami membutuhkan lebih banyak tim, kata Safi Salih. Selain Safi Salih, pandit sepak bola Malaysia, Sadek Mustafa, juga mengkritik kepemimpinan Ketua FAM, Datuk Hamidin. Menurutnya, Hamidin harus mundur karena dianggap menghambat kemajuan sepak bola Malaysia. Menurut saya, Hamidin tidak bisa menjabat untuk ketiga kalinya. Saya pikir dia akan merusak sepak bola negara. Saya minta maaf, tapi dia akan terus menghalangi. Jika ini terjadi di perusahaan biasa, mereka sudah dipecat sejak lama, kata Sadek dikutip dari Super Bowl. Beberapa desakan dari pengamat Malaysia kepada FAM membuat Malaysia tampak kacau dan menuntut untuk meniru langkah Pak Erick Thohir. Lantas, kenapa Timnas Indonesia jadi contoh oleh negara-negara ASEAN, khususnya Malaysia? Every pass and every goal lights a fire in our soul. Together we will stand as one. PSSI telah menegaskan bahwa Piala AFF tidak lagi menjadi prioritas utama bagi Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa fokus utama saat ini adalah meningkatkan peringkat FIFA dan mempersiapkan tim untuk kompetisi yang lebih bergengsi, seperti kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Akibatnya, PSSI memutuskan untuk tetap melanjutkan kompetisi Liga 1 selama berlangsungnya Piala AFF.
Timnas Indonesia menganggap AFF sebagai ajang uji coba bagi pemain muda dan bukan sebagai target utama. Timnas Indonesia akan menurunkan skuad yang didominasi oleh pemain muda dalam ajang Piala AFF 2024. Pelatih STY memanggil 33 pemain untuk pemusatan latihan di Bali mulai 26 November hingga 5 Desember 2024 dengan mayoritas pemain berusia di bawah 22 tahun. Beberapa pemain muda yang dipanggil antara lain Arkan Kaka, Kadek Arel, Arkan Fikri, dan Doni Tripamungkas. Dengan rata-rata usia skuad 20,9 tahun, Timnas Indonesia menjadi tim termuda di Piala AFF 2024. Tujuan dengan menurunkan skuad muda ini adalah untuk persiapan SEA Games, pengembangan potensi pemain muda, dan tentunya regenerasi pemain Timnas. We aim to be glory through unity. Bukan level AFF lagi, kini Timnas Indonesia satu-satunya tim yang lolos ke Piala Asia di semua kelompok umur, mulai dari U17, U20, U23 hingga tim senior. Dengan lolosnya semua umur, Timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk bersaing di level Asia dan meningkatkan peringkat FIFA. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa level sepak bola Indonesia telah meningkat dalam waktu singkat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut pencapaian ini sebagai hasil dari program pengembangan yang terstruktur. Tidak heran, banyak negara ASEAN mulai meniru langkah Indonesia dalam pengelolaan sepak bola. Every pass and every goal lights a fire in our soul. Together we will stand as one till the final whistle's done. Salah satu langkah yang ditiru adalah menurunkan skuad muda pada ajang AFF ini. Seperti Malaysia yang menyisipkan beberapa pemain mudanya ke skuad Malaysia. Beberapa pemain muda yang dipanggil adalah Aiman Hakimi yang masih berusia 19 tahun, Harith Samsuri 22 tahun, Hakimi Aziz Rosli 21 tahun, dan Fergus Tierney yang berusia 21 tahun. Namun skuad Malaysia yang diturunkan masih memiliki rata-rata usia 26,4 tahun, yang jauh dari skuad muda. Yang lebih menarik adalah skuad Timnas Indonesia dengan rata-rata usia 20,9 tahun. Dan apa jadinya jika dengan skuad muda Timnas Indonesia meraih juara AFF? Jika Timnas Indonesia berhasil menjuarai Piala AFF dengan tim yang didominasi oleh pemain muda, dampaknya akan sangat besar bagi sepak bola Indonesia. Pertama, standar kompetisi di ASEAN bisa berubah. Dominasi Indonesia dengan pemain muda akan memaksa negara-negara ASEAN lainnya untuk meningkatkan level kompetisi mereka. Selain itu, kompetisi AFF bisa berubah jadi ajang pengembangan pemain muda di kawasan ASEAN. Kedua, motivasi generasi muda dan kepercayaan diri pemain meningkat. Para pemain muda yang bergabung dalam skuad juara akan mendapatkan pengalaman tak ternilai. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan diri mereka untuk menggapai kompetisi yang lebih besar seperti SEA Games, Asian Games, dan bahkan Piala Dunia. Selain itu, akademi-akademi sepak bola di seluruh Indonesia akan terdorong untuk meningkatkan program pembinaan mereka supaya bisa menembus skuad timnas di usia muda. Terakhir adalah citra positif sepak bola Indonesia. Gelaran juara dengan tim muda akan mengukuhkan citra Indonesia sebagai negara dengan potensi besar dalam pengembangan pemain muda. Media internasional kemungkinan besar akan melirik Indonesia sebagai kekuatan baru sepak bola di kawasan ASEAN dan Asia. Dengan segala dinamika yang terjadi, terlihat jelas bahwa Timnas Indonesia telah menjadi contoh bagi negara-negara ASEAN termasuk Malaysia. Kini Indonesia sebagai pionir dalam pembinaan pemain muda dan regenerasi tim. Indonesia telah menunjukkan bahwa visi jangka panjang adalah kunci untuk meraih kesuksesan yang berkelanjutan. Sukses terus Timnas Indonesia. Hear our battle cry, champions we aim to be, glory through you.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.